Namun bagiku ini adalah awal kehidupanku. Secara fisik dia akan berakhir di dunia ini. Tetapi dari sudut iman, ini adalah awal kehidupanku bersama dengan Kristus di dalam keabadian. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, itulah harga seorang menjadi saksi Kristus. Dan hal ini sebenarnya yang diajarkan Yesus kepada muridnya. Ketika dia hendak naik ke sorga, dia mengumpulkan para muridnya dan menetapkan muridnya menjadi saksi. Menjadi pertanyaan kenapa Yesus mengangkat para muridnya itu menetapkan menjadi saksi. Karena memang secara logika murid itulah yang mengetahui siapa Yesus itu. Proses mengetahui itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, murid Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Makan bersama, belajar bersama, berjalan bersama, tidur bersama. Melintasi kota ke kota, desa ke desa bersama-sama. Dan tidak ada selama yang 3 tahun itu mereka terlepas dari Yesus. Living together, hidup bersama, tinggal bersama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping mereka hidup bersama dengan Yesus, Yesus mengajarkan kepada mereka firman Allah. Dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya dengan membangun pola hidup keteladanan. Diajari dosi sianai taringo tuhatani debata. Diajari dosi sianai bohado bangula aka ulonna. Semuanya dinyatakan Yesus. Apa yang tidak diketahui umum tentang dia, Yesus membongkar itu dalam interaksi bersama dengan muridnya. Termasuk pada saat Yesus menguji, mengevaluasi muridnya di Kaisarea Filipi. Pada Matius 16 ketika Yesus berkata kepada muridnya, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Kemudian muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan Yohanes. Menurutmu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kan Matius 16 ayat 16. Allah memperkenalkan dirinya. Oleh sebab itu karena mereka sudah mengenal Allah, di mana Allah sendiri berkenan untuk dikenal oleh mereka dengan cara Allah memperkenalkan diri kepada mereka. Karena kita meyakini kita mengenal Tuhan bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri setiap orang untuk mengenal siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Karena Allah itu tidak bisa dipahami oleh panca indera manusia. Allah itu tidak bisa kita kenal hanya mengandalkan logika otak manusia. Tetapi Allah itu mau memperkenalkan dirinya supaya manusia kenal dengan dia. Tapi karena Allah bekerja di dalam diri orang itu untuk melahirkan pengenalan, melahirkan iman percaya kepada Kristus. Itu sebabnya untuk mengenali Yesus, yang pertama bangunlah iman. Bangunlah kepercayaan. Membangun iman dan kepercayaan itu dari mana? Membiasakan diri untuk dikuasai firman Tuhan. Mendisiplinkan diri untuk memahami firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Mana lebih senang kita mendengarkan berita-berita sekarang ini? Sekarang kita lebih suka mendengarkan berita-berita sensasional. Berita-berita hoax. Bahkan saat ini juga gadget yang kita miliki lebih banyak kita gunakan itu bukan untuk hal yang positif. Banyak hanya untuk men-forward video-video, men-forward perkataan-perkataan bukan dari perkataan firman Tuhan. Tapi justru juga di sana ada hoax-hoax. Bahkan kadangkala habis hari-hari kita hanya bermain game, nonton Korea, semua dengan gadget kita tanpa kita gunakan untuk belajar firman Tuhan. Ini adalah suatu realitas. Pendengaran akan firman Tuhan itu tidak harus dengan telinga. Pendengaran firman Tuhan itu adalah mendengar dalam hati kita, dengan iman kita. Ketika kita memiliki ruang dan waktu, mempunyai waktu yang senggang,
Apa yang kita lakukan? Banyak kita melakukan, udahlah, lebih banyak hari-hari kita, bahkan sampai tolang modum. Tahu tuh tolang modum? Hanya nonton TikTok, gitu. Mau anak, ibu bersama-sama sampai pagi subuh hanya nonton TikTok. Tapi memang saya pernah lihat sih, saya tertarik dengan TikToknya seorang pendeta itu, pendeta Rosu apa itu ya, yang dari orang Makassar atau Manado. Dia memang TikToknya itu dia di sana dia menyaksikan tentang Kristus. Dia mengatakan siapa Yesus itu di TikToknya. Kemudian ada orang mengkomen, kalau ini bisa jawab, kenapa orang Kristen itu menobatkan Yesus menjadi Tuhan? Kemudian dia menjawab di TikToknya itu, saya nggak pernah, umat Kristen nggak pernah menobatkan Yesus menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri yang menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Dan memang dia sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ada langkah bodohnya jika orang mengatakan Kristen menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Memang dia sendiri adalah Tuhan. Dan tidak ada kuasa manusia untuk menobatkan dia menjadi Tuhan. Jika Tuhan kita adalah maha kuasa, dan Tuhan kalian maha kuasa, bisa enggak dia melakukan apapun sesuatu yang dia suka? Ya bisa. Kalau dia maha kuasa, kenapa kalian sulit menerima Yesus bisa menjadi manusia? Itu persoalannya. Ai molo debatatan atahaporosai di do imana buti. Ai Tuhan munai maha kuasa di? Iya maha kuasa. Adong guna subuh diulah Tuhan munai dang sudah bui do. Sidakat Tuhan muna maha kuasa. So naru sukun au surat Tuhan munai gabi jolma. Bu di mana gabi jolma? Bebui ina. Wah sapola mau kamu menerima Yesus adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Jadi adong gue memang alan itu bagaimana sebenarnya kita juga menggunakan teknologi digital. Itu adalah berperan menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita juga menggunakan itu untuk menyiarkan tentang Kristus, tentang iman kita. Jangan habis sambil masak, nonton Korea sambil menggoreng ikan akhirnya mosok. Kemudian menyetrika sambil bermain game satu kiri main game, main kanan setrika. Setrikaan jadi hancur, gosong. Banyak sekali kita tidak menyadari seperti itu. Bahkan pola hidup kita telah diubah. Hanya hidup untuk kenikmatan sendiri. Tabering maju amanginang. Alani handphone. Setiap orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Anak di sudut sana main gadget. Ibu di sudut sana main TikTok. Suami di sana main Google. Kan itu tonai manang HP di searching mana di Google. Kemudian juga di sana juga ada orang lain main game. Akhirnya tidak ada lagi komunikasi, tinggal bersama, hidup bersama, tapi tidak ada chemistry. Tidak ada konektivitas, karena kita asik dalam alam berpikir kita masing-masing. Ingin memenangkan game, ingin mencoba meniru-niru TikTok ini. Sudah mana taula, gabi segama perseorangan tidak menjadi suatu komunitas, keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Yesus Kristus, hal ini menjadi tantangan. Yesus menetapkan muridnya sebagai saksi. Ternyata Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Yesus lebih dahulu memperlengkapi mereka, mengajari mereka selama 3 tahun. Sebelum Yesus memutus mereka, memerintahkan mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dia 3 tahun. Bersama dengan para muridnya. Yesus membekali mereka selama 3 tahun. Menuntun mereka selama 3 tahun. Hadir di tengah-tengah mereka secara fisik selama 3 tahun. Dan kemudian dia hendak naik ke surga. Ketika dia hendak naik ke surga, Yesus memberkati mereka. Dan mengatakan bahwa mereka akan menerima kekuasaan dari yang maha tinggi. Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada para murid-muridnya. Itu berarti sekalipun Yesus naik ke sorga, bukan berarti Yesus itu membiarkan mereka melakukan tugas itu tanpa dampingan. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan umat Kristen, kehidupan para muridnya dalam rupa Roh Allah yang memberikan semangat, yang membakar jiwa kita untuk tetap berkesaksian ke seluruh dunia ini. Kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada muridnya. Dan berkat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Menjadi kekuatan bagi mereka
untuk memberitakan Injil. Ini bisa kita lihat di ayat ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Apakah yang ditinggalkan Yesus kepada muridnya adalah berkat. Oleh sebab itu ketika kita menyaksikan Kristus di dunia ini, sekalipun kita mengalami penderitaan, mengalami persoalan, itu adalah berkat bagi umat Kristen. Karena memang kehidupan umat Kristen itu terpanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Jangan lagi kita melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang negatif dalam kehidupan Kristen. Tapi penderitaan karena Kristus adalah sukacita bagi kita. Karena Kristus melayakkan kita bersama-sama dengan Dia di dalam penderitaan itu. Jadi meloropa si taunoni alani haporsomuna manginang las marohamuna. Aina tamadu hamu didok rohani debata. Perjabar di si taunoni. Jala jupangan hanguluam mahamu di ibana. Dan itulah makna baptisan. Menderita, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus. Ainong didi didohita tu bagasan guarni ibana. Ketika kita dibaptis di dalam namanya, berarti hidup kita sudah sehakikat dengan Dia, senyawa. Kita bersama dengan Dia. Mati, menderita, mati, dan bangkit bersama dengan Dia. Molo songoni du hape manginang. Mololas niro hadu penderitaan ini. Apakah kita takut untuk bersaksi lagi tentang Yesus Kristus? Karena Dialah yang mengajari kita dalam bersaksi itu. Dan alani malo dicolma. Bukan karena kehebatan kita untuk bersaksi keahlian dalam berteologi. Tetapi orang yang bersaksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung iman mereka di tengah-tengah umum itu. Jika ada orang melihat suatu peristiwa, tapi dia berkata tidak benar, maka dia adalah saksi palsu. Tapi kita saat ini diajari karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Maka kesaksian yang kita berikan itu adalah kesaksian yang benar. Kesaksian yang hakiki tentang siapa Yesus itu. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menyatakan Kristus adalah Tuhan. Dan ketika itu kita keluarkan dari mulut kita, maka kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan yang benar-benar mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Alanido, mulai hati dako kamu pe Kristus debata, Kristus Yesus Tuhani, sasitonga nama ngula roto di bagasar rohamuna. Roh Allah bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, dan ketika Dia bekerja, kita mendapat keselamatan di dalam Dia. Dan itulah sebenarnya berita sukacita itu. Ketika di dalam Kristus pertobatan, pengampunan diberitakan ke dunia ini, maka di sanalah keselamatan kita peroleh. Jadi alani dua manginang ahado kesaksian itu. Apakah kesaksian itu? Yesus mengatakan merangkum semua. Kesaksian itu adalah bahwa Mesias itu akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Dan yang kedua, di dalam diri Mesias itu yang digenapi dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Dunia ini mendapat pertobatan dan pengampunan. Inilah isi kesaksian kita. Kepada siapakah kita bersaksi? Kita bersaksi kepada dunia ini. Supaya dunia ini percaya siapa Yesus. Supaya semua lidah akan berkata bersaksi. Yesus adalah Tuhan. Jadi itu sudah kita bersaksi. Kesaksian ini bukan hanya tugas para pendeta. Tugas para pelayan tabisan. Tetapi kesaksian ini adalah tugas setiap orang yang percaya dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan sudah dibaptis, kita mempunyai tanggung jawab menjadi saksinya ke dunia ini. Supaya semua lidah dan semua lutut akan bertekuk menyembah Yesus adalah Tuhan. Itu tujuan ni saksiat tai. Asa porsia do sudi colma teruli haluaon. Kita coba membaca Filipi 2
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Tujuan kesaksian kita. Yang sudah mendapat Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11 kita sama-sama membaca. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah yang luar biasa kesaksian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita bersaksi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun. Pertanyaannya bagaimana kita bersaksi sebagai jemaat? Kita bersaksi sebagai jemaat yaitu melalui profesi kita masing-masing. Jujurlah dalam melakukan pekerjaan. Tetaplah ceria, jangan karena terbeban. Lakukanlah semua pekerjaanmu sesuai dengan profesi kita masing-masing, Amang dan Inang dan jemaat yang berkati Yesus. Seperti melakukannya untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Gudang gunung jolma, tanggap mida rupa, mabiar mida buhi. Artinya kita terlampau melihat, mempertimbangkan sesuatu pekerjaan kita itu dinilai dengan bos kita, pimpinan kita. Ketika bos kita ada di situ, maka kita akan bekerja dengan sebaik mungkin. Tetapi ketika tidak ada bos di situ, kita akan tidak bersungguh-sungguh, berleha-leha. Jadi orang-orang seperti itu, maka dia bekerja itu bukan seperti ibadah. Maka sebenarnya orang Kristen itu, dia bekerja itu karena memang ibadah dia. Ada 3 memang motivasi yang membuat orang bekerja. Ada yang namanya money oriented. Manusia-manusia yang berpikir untuk keuntungan. Itulah yang namanya manusia perut. Aikareju ibana alani mammot nagiduki. Ada juga orang, dia bekerja motivasinya ingin dihargai, prestise, pencitraan diri. Supaya orang kenal. Sama juga dengan orang-orang Eropa, mati juga enggak persoalan, yang penting namanya dikenal. Mereka berani-berani mati menemukan penelitian-penelitian tidak persoalan. Tapi namanya juga bisa terkenal. Yaitu bisa kita katakanlah dia pujian. Orientasinya adalah pujian. Tetapi bagi orang Kristen, kita dituntut itu melakukan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan, maka itu adalah ibadah kita. Ibadah dari kata abudah berarti pengabdian kita. Kalau itu pengabdian kita berarti secara totalitas hidup kita adalah melayani Tuhan, melayani sebagai karyawan, melayani sebagai guru, melayani sebagai pendeta, dan itulah kesaksian hidup kita. Ketika kita jujur melakukannya, tidak ada di sana korupsi, korup, tidak ada di sana penyelewengan, tidak ada di sana penyimpangan, tidak ada di sana kecemburuan, tidak ada di sana karena keterpaksaan, tidak ada di sana kecemberutan. Ada orang dikerjakan tapi cemberut dulu. Orang yang bekerja dengan cemberut, kalau tohnya juga dikerjakan, ngapain cemberut? Karena itu tidak akan mengenakkan bagi orang yang menerima hasil karya kita dan bagi kita sendiri. Unang mamarungut-ungut mulai diulah rotong ulau nih. Jadi orang yang bersungut-sungut, misalnya seorang istri atau seorang wanita, kalau disuruh suaminya masak dulu ini, dia bersungut-sungut. Dia juga mau masak, dia nggak sadar kalau garam itu sudah 3 kali ditaruh. Akhirnya rasanya nggak akan bisa lagi. Bahkan ketika disuruh menggoreng, gorengan pertama, gorengan ketiga sampai 4 itu akan gosong. Karena apa? Karena dia dilakukan tapi dengan sungut-sungut. Segala sesuatu yang dilakukan dengan sungut-sungut hasilnya tidak optimal. Dan termasuk juga dalam memutuskan perkara. Dalam memutuskan perkara, jangan pernah ada orang memutuskan termasuk kepala rumah tangga, ibu rumah tangga di tengah keluarga yang disertai dengan sungut-sungut dan emosi. Maka keputusan itu tidak akan objektif. Keputusan itu tidak akan bersifat konstruktif membangun. Karena apa? Karena bisa itu akan mengorbankan orang lain. Jika kita dalam kondisi tidak tenang, emosi, lebih bagus diskusi rapat, dipending dulu lah. Iputus sama jo. Jangan. Besoklah keputusan diambil. Ketika semua orang lagi senyum dan semua orang lagi senang. Jala hami pe di sini di gudang tiki ngau coba hami songoni.
Ayo lu sampai jam 12 marabuk pedita. Sampai jam 1 sini di gudang. Neng diputus sama. Toraro interupsi. Unang matong aborngi diputus son. Buhama kita memutuskan bagaimana kita mengambil keputusan tengah 2 pagi. Siapa lagi yang mendengarkan itu? Dak sadar colma. Satolok maita, satolok itu dulu tukon. HP mana di isinai. Padahal tidak ada di situ. Yang secara hakiki. Amang Sagala juga pernah mengikuti Sinode Gudang. Sudah tahu amang itu peristiwa seperti itu. Jadi makanya dibilang besok pagilah kita putuskan. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana kita juga dalam mengambil kehidupan menjadi saksi Kristus. Kita sebenarnya mempunyai pilihan. Kita mau jadi saksi yang bagaimana? Apakah kita mau jadi saksi yang jujur? Saksi yang berani? Itu pilihan kita. Tapi kalau kita mau jadi saksi palsu. Saksi yang tidak berani menyatakan kebenaran itu juga adalah pilihan kita. Banyak orang tidak berani menjadi saksi yang benar, saksi yang adil, saksi yang sejati. Karena ada ancaman. Ancaman keselamatan. Ancaman godaan-godaan dunia ini yang membuat tergerusnya iman percaya kita kepada Kristus. Jadi gudang gua manginang, tergerus sonari haporsyota. Karena kemajuan zaman, karena teknologi, karena godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Karena tekanan-tekanan kekerasan fisik yang sering mengancam kehidupan kita. Mengancam kebebasan beribadah. Mengancam kita untuk menyaksikan iman kita. Akhirnya kita lebih banyak mencari zona aman. Kita lebih bagus mencari posisi yang tenang. Daku ganggu ho, unang ganggu au. Saya tidak mengganggumu, kamu pun jangan mengganggu saya. Akhirnya kita tidak lagi risih melihat ketidakadilan terjadi di tengah masyarakat. Kita tidak alergi lagi melihat orang-orang miskin yang ditindas. Kita tidak alergi lagi melihat orang-orang yang bersusah payah untuk memperoleh kehidupan. Karena kita khawatir jika kita menyuarakan kebenaran, hidup kita, keselamatan kita terancam ataupun terganggu. Gudang noeng jol mamanginang, dang lomoro hanabe ngeluna terganggu. Kita hanya ingin mencari ketenangan sendiri. Kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Dan kepedulian sosial, sensitif sosial kita kepada orang lain sudah mulai mati. Pasobot tadwi, jika kita ingin menjadi saksi Kristus, bangkitkanlah jiwa kepedulian itu. Jika ingin kita menjadi saksi Kristus yang benar, nyatakanlah kebenaran itu di tengah dunia, walaupun itu pahit. Dan Yesus sudah jauh lebih dahulu mengatakan, Markus itu ya. Markus berapa itu guru sekolah minggu ada di sini? Markus 10 Rutahei atau 11 yang mengatakan, barang siapa, kemudian Yesus berkata pada muridnya, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut aku. Itu berarti dia sudah memperhitungkan. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah mempunyai perhitungan. Molo itu Jesusi, omma siadopakku, omma tantangan, omma hamawoloni. Tetapi jangan khawatir, karena Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan kisah ini, firman Allah ini akan saya akhiri dengan kehidupan Polikarpus. Seorang uskup dari Smyrna. Dalam usianya 86 tahun, dia ditangkap dan hendak dibunuh. Sebelum dia dibunuh, kepala pasukan yang menangkap dia mengatakan, hai Pak Tua, usiamu sudah lanjut. Sayang sekali kalau kau mati tidak terhormat. Sangkalah Yesus itu dan kamu akan bebas. Polikarpus mengatakan, tidak. Kemudian datang lagi, sekali lagi kepala pasukan, udahlah, akuilah kekaisaran, ketuhanan Kaisar Romawi, supaya kamu hidup. Kalau tidak, kamu akan dibakar hidup-hidup dengan api yang menyala-nyala. Kemudian Polikarpus mengatakan, kalau saya harus dibakar dengan amarah dari Kaisar Romawi, itu tidak sebanding dengan murka Allah yang akan membakar orang-orang fasik yang ada di dunia ini. Dan akhirnya ketika dia tangannya diikat di tiang kayu yang akan dibunuh dia, kemudian ada satu orang lagi mengatakan, udahlah Polikarpus, tinggalkanlah imanmu, mumpung ada kesempatan. Tetapi inilah jawaban Polikarpus yang terakhir. Selama 86 tahun,
saya mengikut Yesus. Tidak satu pun perbuatan Yesus yang mengecewakan saya. Dak kiai mana mabena susumat tua, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah kepada saya. Mengapa hanya karena dengan kematian ini saja saya harus menyangkal dia? Dan akhirnya Polikarpus dengan pedang dihunus ke perutnya dan tewaslah dia karena iman percayanya kepada Kristus. Sekarang sudahkah kita siap menjadi saksi Kristus? Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengundang kami, memilih kami dan menetapkan kami menjadi saksimu di tengah dunia ini. Di tengah dunia banyak tantangan dan pergumulan, di mana kefasikan, kejahatan menjadi dinamika hidup yang harus kami jalani. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, menjadikan kami menjadi saksi-saksi Kristus. Sekalipun kami mengalami banyak tantangan dan persoalan hidup, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memberkati kami dan memampukan kami. Berkati semua warga jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka mampu menjadi saksi Kristus melalui profesi mereka masing-masing, melalui perilaku kehidupan keseharian mereka, di mana mereka mau melayani Engkau, bekerja sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini atau untuk manusia. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu adalah kesaksian tentang nama-Mu melalui totalitas kehidupan mereka. Ajari kami Tuhan dalam tekanan kehidupan di dunia ini, kami tetap berpengharapan dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mampu bersaksi, mampu berkata-kata dan membangun pola hidup yang baik, memiliki cara hidup yang baik sebagai teladan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 98 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Umat-Mu masuk surga-Mu, Tuhan bekerja, musuh menyerang, dan tolong pimpin kami dalam perjalanan kami. Serta-Mu Tuhan, kami kan menang. Hanya musik. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Utuslah Roh-Mu pada umat-Mu dan penuh diri kami, memantapkan langkah kami ke hadirat-Mu, masuk surga-Mu. Pengutusan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini telah Engkau selesaikan ya Tuhan. Ini pada saat kami mengingat hari kenaikan-Mu ke surga. Kami mengingat amanat-Mu kepada murid-murid-Mu, agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pemberita dan pelaku firman dimanapun kami berada.
suka memasyurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan dengan yang tenang, puaskan hati rindu penghibur berdosa. Suka memasyurkan, suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan indah kasih-Nya. Saat ini ketika Tuhan menyampaikan amanat-Nya melalui murid-murid-Nya, marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk, agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kita ingin menjadi pemberita dan pelaku firman, agar setiap insan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang telah membebaskan umat-Nya dari cengkraman dosa dan maut. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, setiap ku beritakan berkat peringatan. Ku suka memasyurkan firman benar, yang masih belum percaya beriman padanya. Ku suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan.
Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ijoloma amang huta barat asata tebi akar wasta. Bapak Ibu sekalian terkasih, jemaat HKBP Resort Diaspora yang ada di rumah dan juga yang ada dalam gereja kita ini, kami dari Parhaladu HKBP Resort Diaspora yang mewakili pendeta sebagai pengkhotbah dan Amang Sinto Huta Barat sebagai liturgis mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Shalom, Horas Madihita.